Ya, selamat malam. Hari ini saya akan kuliah dalam hewan besar, yaitu tentang topik respirasi. Topik yang akan kita bahas, yang pertama itu pendahuluan tentang definisi, manifestasi klinis dari gangguan respirasi. Kemudian ada penyakit gantung guttural, yaitu emphysema dan mikosis. Penyakit gantung guttural ini adalah penyakit pada kuda. Kemudian penyakit saluran respirasi bagian atas ada rinitis, epistaxis pneumocystis, laringitis, trakitis, dan bronkitis. Penyakit pada paru yang sering pada hewan besar adalah kongesti dan edema pulmonum, emfisema, dan pneumonia. Kemudian penyakit pada pleura ada hidrotorak, hemotorak, pneumotorak, dan pleuritis. Nah, fungsi efisiensi sistem respirasi itu untuk oksigenasi darah dan mengeluarkan CO2 dari darah melalui sirkulasi respirasi. Nah, di sini ada oksigenasi. Berarti bagaimana kemampuan daripada HB itu untuk mengangkat oksigen. Begitu juga untuk mengikat CO2 yang akan ditukar di alveoli untuk dikeluarkan dari tubuh. Jika proses ini terganggu, maka akan terjadi gangguan pada salah satu atau dan manifestasi klinis respirasi. Nah, sehubungan dengan fungsi ini terjadi berbagai proses dan gangguan pada salah satu prosesnya tersebut akan berakibat menurunnya suplai oksigen ke jaringan. Nah, suplai oksigen menurun ke jaringan jelas di Oleh Bari Kotono. Halo. G, Prof. Dengar suara saya tadi terputus ya. Sekarang sudah terdengar, Prof. Tadi sempat terputus. Ya. Ya. Nah, dalam melakukan fungsinya tersebut, sistem respirasi itu sangat berhubungan dengan otak, yaitu di respirasi, paru-paru, dan jantung. Nah, ini mohon dipahami bahwa kerja respirasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu harus ada di otak dan ada hubungan dengan jantung. Sehingga gangguan di otak nanti bisa menyebabkan manifestasi klinisnya di paru-paru. Begitu juga gangguan di jantung, nanti manifestasi klinisnya bisa di paru-paru. Otak itu sebagai pusat pengendali, yaitu di medula oblongatanya. Jantung itu sebagai untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga baru terjadi proses pertukaran udara. Sedang paru-paru cuma memasukkan oksigen ke dalam alveoli. Nah,
Sehingga gangguan terhadap fungsi ini sering disebut dengan istilah insufisiensi respirasi. Nah, insufisiensi respirasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Tetapi efek utama dari gangguan itu adalah berkurangnya suplai oksigen ke jaringan yang dikenal dengan istilah hipoksia insufisiensi respirasi. Nah, untuk memudahkan memahami timbulnya gejala klinis penyakit respirasi, itu harus dipahami 3 hal. Yang pertama ada hipoksia, kekurangan oksigen, ada hiperkapnia atau karbon dioksida retensi, tertahannya CO2 di jaringan akibat tidak mampu dibawa ke paru-paru, kemudian kegagalan respirasi. Hipoksia adalah kegagalan jaringan untuk mendapatkan suplai oksigen. Sehingga ada beberapa istilah, ada anoksik hipoksia berarti oksigennya yang berkurang. Anemik hipoksia berarti HB darahnya yang kurang sehingga tidak mampu mengikat oksigen. Kemudian ada stagnan hipoksia, berarti aliran darahnya yang lambat. Kemudian ada arteria hipoksemia, arterinya yang tertekan. Yang terakhir ada histotoxic anoksia. Histotoxic berarti adanya keracunan pada jaringan. Hingga proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di jaringan itu tidak bisa terjadi karena adanya racun yang terikat di reseptor jaringan tersebut. Nah, retensi karbon dioksida hiperkapnia itulah kegagalan sistem respirasi mengeliminasi CO2 dari darah sehingga CO2 tertahan pada jaringan. Kemudian poin yang ketiga kegagalan respirasi. Nah, proses respirasi ini terjadi secara tanpa sadar dan hal itu dirangsang dan diatur oleh pusat napas yang ada di medula oblongata. Nah, tadi respirasi ada peran otak, paru-paru, dan jantung. Nah, kegagalan respirasi ini sering terjadi akibat kegagalan daripada pusat napasnya, yaitu gangguan di medula oblongata. Gangguan ini ada istilah dengan paralitik karena adanya zat toksik yang menekan pusat napas yang ada di medula oblongata. Kemudian ada istilah dyspnea atau aspiksia, kesulitan dalam bernapas karena pneumonia, edema atau obstruksi karena faktor fisik biasanya sehingga akan terjadi dyspnea. Kemudian takipnia, bernapas sangat cepat, yaitu tengah-tengah dan sangat dalam, tetapi tidak terjadi retensi CO2. Nah, itu mohon dipahami nanti tadi ada istilah hipoksia, retensi karbon dioksida, dan kegagalan respirasi. Hipoksia tergantung penyebabnya. Kalau anoksik berarti oksigennya yang berkurang. Berarti oksigen yang masuk ke alveoli itu kurang. Atau oksigen tidak sampai ke jaringan. Kemudian ada anemik hipoksia, berarti anemia AB dari darah itu berkurang. Sehingga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikat sejumlah oksigen untuk disirkulasikan. Kemudian AB-nya lengkap normal, yang terganggu sehingga ada istilah stagnan. Kemudian alirannya sebenarnya tidak terganggu tapi karena tertekan arteri di suatu bagian tubuh sehingga menyebabkan tersumbat juga aliran arteri. Karena yang terakhir itu ada histotoxic, itu keracunan karena adanya zat racun yang berikat di reseptor jaringan sehingga reseptor oksigen itu tidak bisa ditangkap. Kemudian ada retensi, kemudian ada kegagalan. Nah, pengobatan penyakit respirasi pertama adalah
pemberian antibiotika, terutama ini untuk penyebab infeksi bakteri. Kalau bukan kena infeksi bakteri, maka tidak usah diberikan antibiotika. Nah, pasti tidak bisa diobati, yaitu harus dilakukan vaksinasi. Pengobatan cuma bisa dilakukan jika itu karena bakteri. Kemudian hewan besar lebih banyak di kandang, apalagi kuda, sampah-sampah sisa makan itu harus bersih juga. Yang ketiga, dilakukan terapi oksigen. Nah, dalam kondisi sesak napas, sistem bernapas dapat distimulan dengan pusat napas. Yang digunakan adalah CO2, ada pikrotoksin, leptasol, kuramin, bisa juga kafein, dan amfetamin. Kemudian diberikan napas perbuatan. Nah, obat-obat mukokinetik, yaitu untuk mengencerkan dahak, ada diluent sifatnya, melarutkan. Ada ekspektoran, ada penurun tekanan permukaan, ada mukolitik, meningkatkan pergerakan mukosa, kemudian meningkatkan getaran ciliari, ada bronkodilatator, melonggarkan saluran respirasi. Yang ketujuh adalah perbaikan obstruksi, bersanding dengan pembedahan. Nah, ini jenis-jenis pengobatan yang dilakukan untuk penyakit respirasi. Dan mohon hati-hati juga dengan penggunaan antibiotika, supaya tidak terjadi ada resisten antibiotika. Nah, itu. Dan kita lanjutkan ke penyakit kantung guteral. Kantung guteral disebut juga dengan diverticulum auditory atau diverticulum tuba eustachian. Nah, kantung guteral inilah pelebaran diverticulum dari auditoria, tuba auditory atau eustachian yang ditemukan pada bangsa kuda. Hanya jenis-jenis kuda aja, bangsa kuda aja yang ada kantung guteralnya. Kalau sapi tidak ada, kalau zebra ada, jenis kuda itu ada, Equidae. Nah, fungsi kantung guteral ini tidak diketahui dengan jelas. Tetapi kantung ini diduga mempunyai peran dalam mendinginkan otak, terutama aliran darah yang masuk otak itu diturunkan suhunya, dan menurunkan tekanan darah ke otak, dia bantu menelan dan mendengar. Nah, masing-masing kantung guteral yang kiri dan kanan itu masing-masing memiliki volume 300 ml dan dipisahkan oleh tulang sitelohyoid menjadi bagian lateral dan bagian medial. Kantung guteral ini bukan merupakan kantung yang sejati, yang punya dinding yang jelas, tidak. Dia cuma dilapisi oleh suatu selaput tipis. Tapi perannya sangat tinggi karena kantung guteral ini dibentuk oleh arteri sana masuk, arteri karotid yang membawa darah ke otak. Nah, kalau kantung yang sejati adalah seperti vesika urinaria. Jelas, dindingnya jelas. Itu kantung sejati. Nah, ini struktur kantung guteral. Bagian medial itu terdapat struktur yang penting. Ada arteri karotid interna. Ini di gambar lihat di sanalah posisi kantung guteral tersebut. Di medial itu ada arteri karotid interna, ada nervus glossopharyngeus, ada nervus hypoglossus, ada nervus accessoris spinalis, ada truncus sympathicus cervicalis, ada lymphonodos retropharyngeus. Nah, karotid interna ini membawa darah ke otak. Sehingga darah yang beredar itu pasti suhunya sama dengan suhu tubuh. Kalau terlalu tinggi suhunya, otak itu bisa hancur karena panas. Itu bisa heat stroke dia. Maka perlu didinginkan suhunya. Ya, maka fungsinya adanya udara yang di kantong guteral itu berfungsi untuk mendinginkan aliran darah yang masuk yang melewati karotid interna tersebut.
Nervus glossopharyngeus, ini jelas untuk pergerakan lidah dan paring. Hipoglossus untuk menggerakkan lidah. Accessorius spinalis, ini untuk inervasi bagian muka. Truncus sympathicus, ini isinya buluh limpa. Sehingga jika terjadi gangguan pada kantung guttural, maka fungsi dari komponen ini bisa terganggu. Nah, itulah manifestasinya nanti. Kalau glossopharyngeusnya yang terganggu atau nervus hipoglossusnya, maka lidah itu akan tidak bisa digerakkan. Dia akan dijulurkan, jelas, karena tidak bisa gerak, air liurnya akan banyak. Kalau accessus spinalis yang terganggu, maka mungkin di bibirnya akan tidak bisa menutup dengan bagus begitu. Nah, sedangkan di bagian lateral itu terdapat arteri karotid eksternal. Ada nervus glossopharyngeus dan nervus hipoglossus juga. Nah, ini secara anatomi, di anatomi Anda pelajari. Ini karotid, arteri karotid internalnya yang masuk. Yang ini ada arteri karotid eksterna. Nah, penyakit pada kantung guttural ada istilah dengan emphysema kantung guttural. Emphysema adalah terakumulasinya material purulen pada salah satu atau kedua kantung guttural. Normalnya material pada kantung guttural itu bersifat cair, kemudian karena ada campuran, karena runtuhan sel di sana masa opoid, baik itu sel radang, runtuhan sel, nanas atau nanas sedikit, maka itu disebut dengan kondroit. Apabila di sana terjadi infeksi, maka cairan nanahnya akan cairan kondroit ini akan berubah dia komposisinya. Mungkin nanahnya akan menjadi lebih banyak, sehingga akan menjadi lebih kental dia dan bisa akan berbau. Nah, begitu juga yang lainnya. Nah, penyebab yang sering menyebabkan emphysema ini adalah karena infeksi bakteri Streptococcus equi par equi. Nah, bakteri Streptococcus ini adalah sering normal ditemukan di paring pada kuda. Tetapi dia itu bisa bersifat patogen dan bisa sebagai pelora normal dari sana. Nah, dengan perubahan kondisi sedikit saja dari kuda itu ini bisa menjadi patogen. Nah, penyebab keduanya adalah kegagalan drainase dari cairan kandung guttural yang melalui tuba Eustachia saat paring terbuka. Nah, saat paring terbuka, maka saluran itu akan keluar cairnya, akan keluar sehingga diganti oleh cairan yang baru. Nah, apabila saluran ini tersumbat, maka cairan itu tidak bisa keluar dari kandung guttural, maka dia itu tekanannya akan meningkat. Itulah yang sering menyebabkan dia sakit. Proses kejadian meninggal tidak diketahui dengan jelas. Nah, pada beberapa kasus ikutan, yaitu pada kasus penyakit Strangles, itu mengakibatkan terjadinya abses pada lymphonodos retroparengeal. Nah, sehingga dia abses ini akan menekan saluran dari kantung guttural, sehingga cairan itu akan bertahan di sana. Padahal primernya adalah karena Strangles. Kemudian dari Strangles ini juga menyebabkan ruptur dari kantung ke bagian medial dari kantung guttural. Karena dia infeksi daerah paring tersebut, Strangles, maka dia akan menekan ke sana bisa juga. Kemudian cairan abses, pulmonnya akan melewati batas. Karena tertekan, salurannya tidak bisa keluar, maka cairan itu akan terus terbentuk karena ada aliran darah di sana untuk mensekresikan cairan. Maka dia akan terus meningkat. Ditambah ada infeksi, ada pembusukan di sana, sehingga akan menyebabkan kandung guttural tekanan cairan itu akan meningkat. Nah, kondisi itu diperparah adanya kolonisasi bakteri. Karena pertumbuhan bakteri di sana, karena ada media di sana. Nah, karena ada bakteri infeksi di sana, maka dalam tubuh respon tubuh itu akan menahan. Maka tubuh itu akan mengirim banyak neutropil ke arah kandung guttural.
yang disebut dengan influx neutropil. Neutropil dalam jumlah banyak menuju ke tempat infeksi. Satu sisi salurannya tersumbat, neutropil banyak ke sana sehingga terjadi proses patogenesa dan proses radang di sana. Sehingga ada radang sana ada material purulen yang berkumpul. Kebengkakan mukosa akan menyebabkan empema. Nah, itu akan menekan secara normal sehingga cair terus bertambah di sana. Kalau bertambah, jelas dengan penambahan cairan maka tekanan itu akan meningkat sehingga menekan media itu akan menekan juga nervus glossopharyngeus dan retropharyngeus sehingga hewan itu sulit menelan dan bernapas. Dapat juga empema itu dipicu oleh peradangan yang sampai ke nervus. Ini akan menyebabkan peradangan di nervus atau neuritis. Karena di sana ada nervus glosopharyngeal, maka akan terjadi disfungsi parengeal. Begitu juga akan disfungsi laring. Nah, karena ada disfungsi laring-paring, maka hewan itu akan kesulitan untuk menelan, disfagia. Gejala klinis yang diamati adanya leleran hidung yang purulen. Maka nanti kalau Anda memeriksa kuda, ada leleran hidung yang purulen, hati-hati. Jangan-jangan ini karena gantung empema gantung gutral. Sehingga perlu diperiksa lebih detail ke gantung gutral, lokasi gantung gutralnya apakah bengkak atau tidak. Atau dia memang lokal infeksi di rongga hidung. Ada warna leleran putih sampai ke kuningan. Leleran hidung itu warnanya putih sampai ke kuningan. Nah, ini kebengkakan di daerah kaudal dari ramus mandibula dan ventral telinga. Itu akan bengkak, jelas akan ada abses di sana. Ada pembesaran limfadenopati. Nah, karena dia kesulitan bernapas, maka kuda itu akan mengangkat kepalanya dengan posisi lebih tinggi dari kuping hidung di atas posisi normal. Ingat, kalau di hewan, posisi normal itu yang Anda pakai patokan adalah tulang vertebrae. Kepala apakah posisinya di bawah tulang vertebrae atau di atas? Yang normal itu adalah sejajar tulang vertebrae. Lah, karena ada tekanan di sana, di paring dan laring, maka akan disfagia, sulit menelan. Tekanan di paring dan laring juga bisa menyebabkan gejala mendengkur dan kadang-kadang material pakan itu keluar juga dari nostril. Diagnosa untuk empema adalah pengamatan endoskopi dari paring. Kemudian pengamatan radiografi untuk mengamati adanya benda asing dan gas dan pengamatan hematologi. Lihat leukositosisnya, leukosit yang meningkat, berarti ada indikasi radang, ada infeksi. Hiperproteinemianya, mengenai proteinnya, protein darahnya, dan hiperfibrinogenemia. Itu sering terjadi. Diagnosa banding dari empema adalah abses dari limfonodus retroparengeal, guttural fork tympani atau mikosis. Juga bisa kantong guttural itu terserang timpani, udara yang terperangkap di sana, atau karena mikosis. Ada jamur di sana juga kan sama prosesnya, tapi lelerannya lebih kekuningan. Kemudian sinusitis, pneumonia, obstruksi esophagus, obstruksi paru kronis, disfagia dengan berbagai penyebab. Pengobatan jelas mengeluarkan material peluren. Mengeluarkan material peluren itu material di kantong guttural itu harus dikeluarkan. Apakah bisa dengan kateter dari salurannya atau harus dibedah. Kedua adalah eradikasi infeksi, menghilangkan infeksinya jelas dengan antibiotika, mengurangi peradangan dengan anti radang, kemudian memperbaiki respirasi dan memberikan pakan yang bergizi. Pengeluar material perulen biasanya dilakukan dengan mencuci kantong guttural yang terserang. Ini menggunakan kateter
yaitu kateter urinaria dari anjing jantan ukuran 3,3 sampai 7 mm atau polietilen dengan ujung yang melingkar. Kemudian dimasukkan melalui hidung, dan sudah barang tentu dengan bantuan endoskopi. Kemudian kateter ini dibiarkan beberapa hari supaya memudahkan pencucian. Nah, pemilihan cairan yang digunakan untuk mencuci adalah cairan bebas asalkan dia bersifat isotonis. Apakah itu NaCl fisiologis, ringan, atau larutan iodin propidon 1%. Ingat, larutan untuk pencuci itu adalah iodin propidon 1%. Nah, hindari penggunaan larut yang mengiritasi, yaitu larut hidrogen peroksida A2O2 2%, meskipun hidrogen peroksida ini sering digunakan untuk luka borok di eksternal yang terbuka. Tapi untuk kantung yang dalam jangan hindari karena dia bersifat iritasi, menghancurkan epitel. Kemudian hati-hati dengan iodin 10%, jangan keliru 1% dengan 10%. Kalau yang 10% ini biasanya infektan. Kalau mau mensterilkan kulit pada saat akan mau operasi. Nah, untuk pencucian gunakan yang 1%. Eradikasi infeksi yaitu dengan menggunakan infus antibiotika. Tapi ini memang kurang bermanfaat karena dia perlu waktu lama. Masukkan ke kantong guteral itu antibiotika kurang lebih itu 60 ml dengan konsentrasi 20% antibiotikanya. Atau bisa juga dengan pemberian antibiotika sistemik. Jelas karena dia sebab Streptococcus, maka pilihan obatnya adalah penicillin G, ya, derivat penicillin. Yaitu dengan dosis 2000 international unit per kilogram berat badan setiap 12 jam. Tapi mohon hati-hati juga, dan nanti dalam pengobatan dengan menggunakan derivat golongan antibiotika penicillin, kuda itu sangat hipersensitif sekali dengan penicillin. Hati-hati nyuntiknya. Jangan buat dia stres, sehingga kalau Anda menangani kuda, di samping antibiotika Anda harus siap anti shock, yaitu dengan menyiapkan adrenalin. Harus siap adrenalin di kantong obatnya. Kalau tidak bisa juga dipenidramin, tapi adrenalin yang lebih bagus. Karena kuda itu sangat sensitif sekali dan sangat sensitif dengan penicillin, sehingga sering menyebabkan anaphylactic shock. Ya, sehingga terjadi hal itu segera kasih adrenalin itu akan cepat membantu. Mengurangi peradangan itu dengan obat NSAID, non-steroid anti-inflamasi. Pilihannya adalah flunixin meglumin 1 mg per kilogram berat badan secara oral atau intravena setiap 12 jam. Bisa juga dengan phenylbutazone 2,2 mg per kilogram secara intravena atau oral setiap 12 jam. Flunixin meglumin ini adalah pilihan anti radang yang paling bagus, paling cocok di kuda. Yang lain itu tidak kurang bagus efeknya. Perbaikan respirasi dilakukan dengan tracheotomy. Perbaikan pakan, terutama kuda yang disfagia sudah menelan, bisa dilakukan dengan infus cairan. Itu yang emfisema. Lanjut ke mikosis kantung guteral. Nah, mikosis kantung guteral disebabkan infeksi pada dinding dorsal bagian medial kantung guteral di persambungan stilohyoid dan tulang petrosus temporal. Nah, jamur yang umum diisolasi adalah Aspergillus nidulan. Juga ada Aspergillus fumigatus. Kemudian ada Penicillium spp dan ada Mucor spp. Penyakit ini
Mikosis kantonggutral menyerang semua umur, kuda, jenis kelamin dan breed dengan 33%. Nah, begini kalau dilihat di bagian medialnya, mikosis itu kalau sudah parah itu akan berwarna kekuningan. Cerah itu ada jamur yang banyak tumbuh. Sudah ada penebalan, kalau sitolohid ini sudah ada penebalan juga. Patogenesa, proses perjalanan penyakit ini tidak jelas diketahui, tapi diduga spora jamur itu masuk ke kantong guttural melalui lubang paring saat terbuka. Dari mana jamurnya? Karena pakan kuda itu sering diberi tepung jagung. Nah, tepung jagung itu sangat mudah ditubuhi oleh jamur yang tadi. Nah, kemudian sporanya berterbangan saat kuda itu makan, kemudian masuk ke kantung guttural, kemudian tumbuh di sana di mukosa bagian dorsal di media. Ya, lesi penyakit ini konsisten karena sudah dia di dalam. Patopreduksi tidak diketahui, tapi diduga karena tadi pakan itu. Saat makan, sporanya berterbangan. Sehingga di kandang kuda itu juga harus kebersihan tadi harus diperhatikan. Invasi jamur juga ke nervus bisa ke arteri dan jalan turunannya. Jelas, nervusnya terkena maka gangguannya sama. Kalau glosofaringeal pasti ada gangguan di faring nanti dan laring. Invasi ke arteri karotid internal atau karotid eksternal itu akan menyebabkan dinding arteri itu bocor sehingga akan terjadi perdarahan, hemoragi ke lubang hidung, bisa juga ke hemoptisis ke mulut ya. Kematian biasanya akibat shock karena perdarahan banyak darah yang keluar, kudanya di shock. Kemudian karena darah keluar bisa tertelan masuk ke paru-paru, terjadi aspirasi, pneumonia, sehingga jelas hewan itu sulit makan dan jadi kelaparan. Mikosis kantong ini sering bersifat unilateral sebelah saja dan kadang-kadang juga bisa ke duanya. Gejala klinis ada epistaxis, umumnya yang bersifat berat dan sangat mengancam jiwa pasien. Apabila sudah sampai kena arteri tadi, maka epistaxis dia. Perdarahan itu sangat propus, darahnya sudah segar karena ada arteri yang terluka. Dan di antara proses perdarahan itu sering ada setelah darah itu ada cairan yang serus, itu cairan dari kantung gutturalnya. Kejadian perdarahan ini sangat dapat berlangsung lama, lebih dari seminggu. Nah ini gejala klinis dari mikosis. Ini perdarahannya, darahnya sangat segar sekali. Kalau di awal belum dia akan keluar leleran aja, seputih. Kalau dibedah, ini akan seperti ada cairan yang berwarna kuning di dalam kantong guttural. Ini pemeriksaan histopatnya juga akan ditemukan adanya jamur. Nah, disfungsi nervus cranialis, kalau nervus cranialis yang kena, jelas dia akan menjadi dysphagia, sulit menelan, kemudian ada istilah Horner syndrome, di mana kelopak mata bagian atas dan akan sampai dengan titik tertentu prolapsus. Pasialis yang terganggu maka akan terjadi terkulainya telinga, ekspresi mukanya tidak bagus dari kuda. Mungkin sebelah bibirnya jatuh dan sebelah masih tertutup. Gejala lain sangat sakit saat palpasi parotid, posisi kepalanya juga miring. Diagnosa endoskopi untuk mengetahui adanya gangguan tadi. Biopsi jaringan dapat diambil dengan endoskopi. Radiografi untuk mengetahui lokasi lesinya. Diagnosa bandingnya adalah hematoma, epidural, kantong guttural empyema, neoplasma, dan ruptur musculus longus capitis. Pengobatan pencegahan perdarahan dilakukan dengan ligasi daripada arteri yang bocor, pemberian obat anti jamur, cara sistemik,
Mungkin hasilnya kurang memuaskan karena harus banyak dosisnya dan perlu waktu yang lama, maka lebih ke topikal langsung ke kantong guteral. Nah, obat pilihan daripada anti jamur yang digunakan adalah itraconazole 5 mg per kilogram berat badan, berikan secara oral sekali sehari. Kalau obat jamur untuk kuda, pilihan pertamanya adalah itraconazole. Sedangkan daripada yang lain itu tidak bagus untuk kuda. Obat jamur tropikal dimasukkan melalui kateter langsung ke kantong guteral tadi. Dapat digunakan enilconazole 6 ml. Larutan dengan konsentrasi 3 mg per mili sekali sehari selama 3 minggu. Miconazole 6 ml dengan konsentrasi 1 mg per mililiter. Bisa juga natamicin dan nystatin juga bisa digunakan. Tapi yang terbaik untuk sistemik adalah itraconazole. Nah, itu penyakit di kantong guteral, ada emphysema dan ada mikosis kantong guteral. Nah, kemudian penyakit saluran respirasi atas ini untuk semua hewan. Kalau kantong guteral itu khusus pada golongan Equidae, golongan bangsa kuda. Zebra, kuda, di situ. Di sapi tidak pernah terjadi. Nah, kalau respirator secara umum ini per organis hampir semua hewan yang kena. Kita bahas pertama yang rinitis. Rinitis artinya peradangan pada mukosa hidung. Jelas gejala klinisnya itu bersin. Suara napas mensuit atau bising dan adanya leleran hidung. Leleran hidung ini tergantung penyebabnya. Kalau rinitis karena alergi, itu pasti dia serus. Kalau dia rinitis akibat virus, awalnya itu akan serus. Tetapi setelah ada infeksi sekunder, dia akan menjadi mukoid, berlanjut ke jadi purulen. Kalau dia sudah infeksi bakteri, pasti purulen. Nah, penyebabnya kalau di sapi, karena kataralis, rintis kataralis itu kena infeksi dari bovine rhinotrachetes, adenovirus tipe 1, 2, dan 3. Nah, MCF, kelainan kena fever, juga bisa kena ridapet. Rhinitis yang sering disebut dengan rhinosporidiosis, itu kena jamur, dan kena cacing Cytosoma nasalis. Cytosoma ini sering pada sapi. Kalau di anjing itu ankylostoma. Atopic rhinitis itu karena alergi. Ada istilah alergi karena debu pada sapi itu yang disebut dengan summer snapples. Pilek pada musim panas. Pada musim panas dia jadi pilek. Nah, ini karena alergi debu yang berterbang yang masuk ke hidung. Kalau pada kuda, penyebabnya adalah strangles tadi. Strangles ini bisa menyebabkan efek sekundernya adalah kantung guteral tadi. Ada limfangitis episotik. Misalnya kalau ini dilakukan biopsi, pemeriksaan darah, ulas darah, maka akan banyak ditemukan adanya limfosit yang muda. Infeksi karena virus equine rhinopneumonitis tipe 1, equine arteritis, influenza 1A-E1 dan 1A-E2. Ada equine rhinovirus, parainfluenza, rhinovirus dan adenovirus. Rhinitis kronis itu karena debu. Cuma di kuda itu karena kandangnya kotor. Rhinitis yang akut itu karena asap pembakaran. Ada pembakaran sampah di samping kanan kuda atau pembakaran sisa-sisa pakan kuda yang kering yang dibakar di kanannya. Itu sering menyebabkan rhinitis yang akut. Granuloma nasalis. Ini karena infeksi kronis berarti oleh Stray body dan jamur Aspergillus. Biasanya hidungnya akan menjadi bengkak. Seperti ada cairan. Tetapi
tidak ada cairan yang terlokalisir. Gitu. Kalau pada domba, rinitis yang disebabkan oleh melioidosis, belutang, sipok, etrus, dan alergi. Kalau pada babi, ini sering karena atopic rinitis. Rinitis yang tidak diketahui penyebabnya, yang pasti. Kemudian ada swine influenza dan Augeski. Itu sering menyebabkan gejala rinitis pada babi. Gejala awal jelas keluar leleran. Leleran itu tergantung tadi penyebabnya. Pasti awalnya adalah serus. Apabila proses penyakit berlanjut, itu akan menjadi mukoid. Kemudian ada infeksi purulen, bisa jadi hemoragi, perdarahan, campur darah bisa. Penyakit berlanjut itu. Nah, di mukosanya sering terjadi erosi dan ulcer. Kalau erosi itu pasti lapisan epitel yang terserang. Kalau sampai ulcer pasti sudah lapisan submukosa yang juga terserang. Sehingga lebih dalam dia kelihatan. Peradangannya bisa unilateral atau bilateral. Pada stadium akut dari rinitis, gejala yang khas adalah bersin-bersin. Ingat, patokan kalau bersin-bersin itu pasti di hidung yang terganggu. Kalau dia batuk, pasti saluran yang lain. Apakah itu di saluran respirasi atas, dari paring, laring, trakea, atau saluran respirasi bawah di paru-paru. Kalau dia saluran respirasi atas, pasti batuknya keras. Kalau di paru-paru masih lembut. Fase lanjut, Ewanto akan mendengus dan pengeluaran leler mukopurulen dalam jumlah yang besar dari lubang hidung. Jadi sudah berlanjut, dia sudah menumpuk leleran di hidung. Dengan mendengus, dia dengan harapan leleran itu keluar, sehingga Ewanto lebih mudah untuk bernapas. Leleran nasar purulen secara unilateral pada kuda yang keluar dalam beberapa minggu atau bulan itu karena granuloma bisa nasal atau diikuti dengan infeksi jamur. Pada rinitis atopik, ini rinitis atopik berarti rinitis yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Tetapi dia sering ditunjukkan dengan manifestasi gejala alergi. Jelas gejalanya lah ada kegatalan di hidung. Karena ada gatal di hidung, berarti hewan itu akan menggosok-gosokkan hidungnya di pagar kandang. Kemudian karena dia utama bengkak, berlanjut dyspnea, kesulitan bernapas. Nah, apabila dalam kondisi tenang, didengar suara dari hewan itu akan ngorok. Nah, hewan itu akan berusaha membersihkan lubang hidungnya dengan menggunakan lidah. Kalau di sapi pasti, dan hewan lain itu pasti lidahnya akan masukkan ke lubang hidung. Berarti ada gangguan di sana. Dilihat di lubang hidung juga ada penumpukan leler mukoid. Banyak mukosa hidung itu bisa menjadi edema atau hiperemia. Pada rinitis mikotik di kuda, suara napas itu sangat jelas terdengar, suara ngoroknya, penebalan dari septum hidungnya menebal, konke hidung dan turbinatnya kasar dan menebal, leleran hidung secara unilateral atau bilateral, tergantung lokasinya. Kalau satu aja terkena berarti unilateral. Patogenesa yang ringan itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Sama. Karena perubahan cuaca sering bersin-bersin sekali-sekali itu. Nah, itu tidak masih termasuk ringan. Di bawah istirahat dengan udara yang segar itu akan bisa sempat pulih. Berefek serius ketika terjadi penyumbatan aliran udara. Nah, kehadiran lesi spesifik dari penyakit. Kalau MCF sudah Anda pelajari bagaimana lesinya, begitulah dengan lesi spesifiknya. Itu akan dilihat di rinitis ini. Pada rinitis atopik di babi ditandai dengan kerusakan tulang turbinat dan bentuk wajah yang tidak simetris. Rinitis atopik ini sering pada babi. Pada klinik, pemeriksaan swab nasal untuk mengetahui adanya bakteri dan jamur, memastikan apakah karena infeksi bakteri atau jamur. Leleran dilihat,
apakah ada mengandung eosinofil? Kalau dia alergi pasti eosinofilnya akan banyak. Kalau atopik sering makrofag juga banyak ditemukan, limfositnya banyak, limfosit muda. Biopsi nasal secara histopatologi untuk melihat, kemudian pemeriksaan endoskopi dengan fleksibel fiber optik endoskopi untuk melihat kondisi mukosa dari hidung. Treatment pengobatan terhadap penyakit spesifik. Kalau dia karena Strangless, obati sesuai dengan untuk obat strangless. Kalau dia MCF, obati sesuai dengan pengobatan MCF. Begitu. Itraconazole, obat jamur pilihan untuk Aspergillus pada kuda. Obstruksi lubang hidung diirigasi dengan larutan salin. Bisa juga dengan spray dekongestan, sehingga dia lebih lebar. Itu hewan itu tidak digembalakan dan diberikan antihistamin. Untuk mengurangi gatal. Penyakit kedua ada epistasis dan hemoptysis. Epistasis adalah perdarahan yang keluar dari lubang hidung. Kalau hemop itu darah keluar dari mulut. Memiliki kasus ringan itu hanya dari hidung. Kalau dia hebat dari hidung dan mulut akan keluar. Hal penting adalah untuk menentukan asal dan lokasi lesinya. Etiologi pada kuda itu lesi pada rongga hidung, nasofaring, atau pada kantong gutralnya, dan paru-paru. Kalau lesi pulmonum, misalnya darah berasal dari paru kuda, pada pulmonya itu berasal dari nostril, bukan dari mulut. Nah, karena kuda itu memiliki palato mulut yang panjang, sehingga lebih banyak dari nostril, ya, bukan dari mulut. Kalau di sapi, sebaliknya, dia lebih banyak dari mulut. Begitu juga darah yang dari paru kuda itu tidak berbuih ketika sampai di hidung. Karena posisi bronki mayornya adalah horizontal. Sehingga aliran darah itu bebas tanpa perlu dibatukkan. Kalau di sapi, pasti dia akan berbuih. Nah, itu kenapa? Karena dia posisi anatomi dari bronki mayor kuda itu lebih horizontal. Pada hewan selain kuda yang tadi, pasti dia akan berbusa. Kalau kuda tidak, dia berbuas. Nah, kalau sampai berbusa umumnya itu karena kondisi edema pulmonum dengan busa yang bersifat pink, ya. Lesi saluran napas atas terjadi secara spontan ketika kuda itu diistirahatkan. Salah satu penyebabnya adalah ulcerasi mikotik di pembuluh darah tadi, kandung gutralnya. Penyebab lain dari rinitis adalah polip, sinus paranasal, hematoma dekat labirin epimedulla, rongga hidung dan faring, parasitik arteritis pada arteri karotid interna, ada perdarahan karena trombositopenia, erosi mukosa nasal pada penyakit Glandes, trauma karena endoskopi atau nasal tube, keracunan tumbuh-tumbuhan sejenis paku-pakuan tricloper ada semangki, sering menyebabkan rinitis pada hewan besar. Hemoptysis pada kuda, darah itu mengalir sepanjang trakea yang horizontal dan mengumpul pada laring. Karena dia mengumpul, maka akan merangsang refleks menelan. Sehingga darah itu tertelan. Kalau tertelan pasti nanti gejalanya adalah melena. Ada darah di feses. Maka hati-hati. Kalau ada gejala melena, jangan-jangan dia karena hemoptysis, gangguan di paru-paru. Bukan karena kerusakan atau luka di saluran cerna. Maka perlu dipastikan. Kalau dia hemoptysis, ada melena, pasti diikuti dengan gelap menelan, pasti gangguannya bukan di saluran pencernaan. Pasti gangguannya adalah karena respirasi atau pneumonia aspirasi tadi. Karena gerak menelan tersebut ada darah yang keluar dari paru-paru, masuk, kemudian ditelan. Pada sapi itu disebabkan aneurisma arteri pulmonum, pecah arteri pulmonum. Tromboembolisme akan dari posterior vena cava karena abses hepatika. Pengamatan pada epistasis rongga hidung sampai bagian dalam harus diamati untuk memastikan sumber perdarahan. Nah, kalau lubang hidungnya
tidak ada yang luka, berarti darah itu bisa berasal dari paring atau laring atau saluran respirasi yang lain. Kalau hepatitis karena penyakit sistemik, darah pada mucosa hidung itu tidak akan membeku, dia akan cair. Contoh pada anrak, pasti darah itu tidak akan beku dan warnanya pasti akan gelap. Nah, kemudian rongga hidung dipastikan tidak tersumbat. Lesi berasal dari paling, maka hewan akan gerakan menelan, pasti ada di faring dia, yang berulang-ulang. Nah, maka di sini kalau ada hepatitis itu hemoptisis harus diperiksa betul dengan teliti. Apakah gangguan itu di hidung atau di paring? Kalau dia di paring atau laring pasti ada gerakan menelan. Oh ini pasti sudah ada gangguan di paring atau laring. Kemudian kalau darah yang keluar pada hepatitis atau hemoptisis itu segar, berarti bukan sistemik. Bukan karena infeksi bakteri secara sistemik. Kalau dia sistemik, darahnya tidak bisa membeku dan warnanya akan lebih gelap. Pengobatan tergantung pada penyebabnya. Pada orang karena luka, traumatik, pada mucosa hidung dapat sembuh sendiri tanpa diobati. Pada lesi yang lebar perlu lakukan menjahit. Hepatitis karena mikotik perlu diberikan anti ligasi yang luka dan diberikan anti jamur. Karena aneurys pulmonum atau trombosis vena cava ini agak sulit karena harus dia diligasi, harus bedah dada atau torak sehingga jarang bisa dilakukan karena biayanya akan lebih mahal dari nilai sapinya. Pengobatan suportif jelas transfusi darah dan pemberian zat-zat hematinik, zat-zat yang mampu memicu pembentukan darah. Nah, sampai di sini kuliah kita malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ke kongesti dan edema pulmoner. Ada yang perlu didiskusikan? Mohon nanti dilihat dewasanya kalau ada tugas mohon dikerjakan kemudian dikirim kembali ke dewasa ya. Ada yang perlu didiskusikan? Sejauh ini sudah cukup nih, Prof. Oke. Nanti materinya lihat dewasa. Oke. Yang tadi performanya, kemudian kalau ada tugas, mohon rajin-rajin lihat wasanya. Kemudian dikerjakan, dikumpulkan di wasa juga, supaya dokumennya tersimpan, buktinya. Sehingga nanti pelajaran, sehingga ada komplain dari mahasiswa bisa dilihat apakah tugasnya sudah ada, dan bagaimana. Ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Mohon maaf, kuliahnya harus online, karena tadi pagi ada yudisium dan penyumpahan dokter hewan. Oke. Oke. Selamat malam, salam sejahtera.